semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat buat kita semua. Yang saya hormati Pak Hano, sahabat kami, Deputi UKM dan Kementerian Koperasi dan UKM, Bu Dr. Arianti, sesama dari BPIP, Pak Budi, Ketua Himpindo dan ketua-ketua lainnya, ada jabatan Pak Budi ini, teman-teman dari SDM, dari Kementerian Koperasi, teman-teman dari kementerian yang mungkin hadir dari Marves, dan juga tentunya para pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya para peserta dan partisipan. Saya mau mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Budi atas terselenggaranya acara ini, karena ini adalah salah satu event yang luar biasa dalam mempromosikan kendaraan berlistrik atau electric vehicles. Mungkin saya mencoba singkat, saya tidak lama-lama, hubungan teman-teman media bisa melihat dan juga mungkin apa yang saya paparkan bisa mungkin menjadi salah satu bahan untuk kita diskusi dan juga untuk khususnya perkembangan motor atau kendaraan motor listrik ke depan. Ini saya penting untuk saya sampaikan karena ada hubungannya dengan perdagangan, karena saya dari Kementerian Perdagangan, saya wamennya, dan saya mungkin harus menyampaikan hal-hal yang penting untuk kita semua yang hubungannya adalah antara lain dengan perkembangan dan kinerja perdagangan kita. Kalau tidak salah ada slide-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Budi, Pak Hano, ini data yang ingin saya sampaikan supaya kita semua tahu, supaya para pelaku usaha tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita rasakan pada hari-hari ini, khususnya di tahun 2023, bulan November 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk diketahui. Neraca perdagangan Republik Indonesia. Mengapa penting? Karena ini banyak memberikan dampak kepada para pelaku usaha, khususnya kepada para eksportir dan importir. Jadi per hari ini Bapak Ibu sekalian, neraca perdagangan Republik Indonesia akumulasi Januari sampai dengan Oktober 2023 itu mencapai angka surplus, yang artinya nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita sejumlah 31,2 miliar US dollar. Itu angka yang tinggi, angka signifikan. Teman-teman media catat ini 31,2 miliar US dollar surplus, dia artinya nilai ekspor kita lebih besar daripada impor. Jadi kalau ada yang mengatakan kita impor terus, impor kita tinggi, ketergantungan impor, nggak betul. Karena kenapa? Karena ekspor kita lebih besar. Akumulasi ini Pak, 31,2 miliar US. Mengapa bisa begitu? Karena nilai ekspor kita tinggi, Bapak sekalian. Dan ini saya sampaikan kepada para pelaku usaha di sini supaya kita semakin semangat untuk bisa menggenjot ekspor kita di dunia global. Penting, yang kedua, ini saya sampaikan, selain dari surplus neraca perdagangan, kita juga tentunya memiliki ada KPI lain atau mungkin indikator lain yang menyatakan dan mengatakan bahwa kita juga bagus kondisi perdagangan. Salah satu pentingnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ini mungkin tidak ada di slide, tapi saya hafal angkanya, stabil di atas sekitar 5%, 4,95%. Ekonomi growth kita stabil, dan bahkan di antara negara-negara G20 Bapak Ibu sekalian, kita termasuk top 3 besar dengan angka pertumbuhan 5%. Inflasi kita yang 3, inflasi kita itu di bawah 4%, 3% sekian. Jadi inflasi rendah 5%, pertumbuhan ekonomi stabil 5% kurang lebih, surplus neraca perdagangan 31,2 miliar US dollar di bulan Oktober. Ini akan, saya yakin kita meningkat lagi. Ini menunjukkan kinerja perdagangan kita dalam situasi yang kondusif. Ini penting. Supaya gimana? Supaya para pelaku usaha, supaya Pak Budi semakin semangat Pak kalau mau jualan, kalau mau promosi. Yang tentunya dari pemerintah, kami Kemendak, Kemenko UKM, SDM, industri dan seterusnya mensupport. Itu kuncinya. Jadi saya mengapresiasi dan saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang kita alami ini adalah salah satu modal aset kita untuk semakin berkembang ke depan. Yang kedua, terkait dengan struktur ekspor. Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya ini.
September 2023, Oktober 2023. Ekspor yang kita lakukan itu adalah ekspor barang-barang industri. Jadi bukan konsumsi pabrik. 70%-an stabil, kemarin 74, sekarang 72, turun dikit tetapi tetap di angka 70%-an barang-barang industri yang kita ekspor. Jadi kita nggak cuma kirim barang-barang mentah Pak Budi, kita nggak cuma kirim raw materials, kita nggak cuma kirim barang-barang yang akan diproses, kita kirim barang-barang yang diproses. Dan salah satunya yang kemarin kita di Malaysia ada Pak Budi juga yang buat motor listrik, betul ya? Dan ini juga ada motor listrik. Mudah-mudahan ini yang motor-motor di sini juga diekspor, betul ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini menjadi salah satu tanda bahwa kita akan mentransformasi diri kita, bangsa kita jadi bangsa industri, tidak hanya bangsa yang mengirim barang-barang mentah. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang menyampaikan kepada kami semua di regulator pemerintah instansi kementerian. Kalau kita ekspor, kita jangan hanya kirim barang-barang mentah. Kita kirim yang sudah diolah, yang sudah diproses, yang memiliki nilai tambah lebih untuk bisa dikirim ke luar negeri. Contohnya nikel. Bapak Ibu sekalian, nikel itu kita sampai dituntut oleh Uni Eropa. Tapi kita nggak ada urusan, kita fight at all cost, menyatakan bahwa kita bisa mengelola apa yang kita kirim, apa yang kita olah, apa yang kita pilih, apa yang kita ekspor. Jangan hanya kita kirim barang-barang mentah, kita harus proses. Kenapa? Karena kalau nikel kita olah, bangun smelter, kita bikin lapangan pekerjaan, nilainya lebih 5 kali lipat lebih mahal kita jual dalam baterai listrik. Itu kesannya Bapak Ibu sekalian. Itu kesan yang kita harus pertahankan, kita kuatkan, dan kita tunjukkan di para pelaku usaha. Pak Budi harus promosi ini ke Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya kita ekspor bahan-bahan, nah, ekspor yang sudah bernilai, ekspor yang memberikan nilai tambah, ekspor yang memberikan lapangan pekerjaan dengan bangun smelter. Itu jelas, crystal clear, untuk bisa apa? Memberikan pesan yang clear kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia itu mampu dan bisa dan tentunya memiliki kedaulatan untuk mengatur apa yang kita ekspor dalam bentuk apapun. Itu penting. Ini story ini saya semangat kalau ngomongin soal ekspor, karena kita memang salah satu KPI kita sebagai Wamendak itu untuk memastikan ekspor itu jalan. Bapak Presiden menegaskan kepada kami, ekspor harus bagus, harus tinggi, masuk pasar-pasar tradisional dan non-tradisional. Dan apalagi kita harus menyelesaikan banyak perjanjian dagang. Nah ini di belakang saya mungkin bisa dilihat di slide yang terakhir, itu kita Kemendak punya yang namanya perwakilan dagang. Jadi pelaku usaha di sini manfaatkan ini. Kita punya 46 titik. Ada Dubes WTO, ada KTP, KDI, ada pos undangan di Hong Kong, dan ada 24 atasnya perdagangan di seluruh dunia dan 19 IDPC, Indonesia Trade Promotion Center. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan, Bapak Ibu mau promosi, ini ada tempatnya. Kontak Anda kami, kontak IDPC kami, mereka bisa menjadi salah satu pihak yang membantu tidak hanya promosi, tapi juga bisnis matching dan sampai signing kontrak. Makanya waktu itu Pak Budi, waktu kita ke Malaysia, ada Malaysia bantu ya, betul ya, konkret. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan nanti misalnya di Filipina, di Singapura, di negara-negara di Eropa, di Amerika, ada semua kita titik-titiknya. Tinggal manfaatkan, kenapa? Karena mereka-mereka ini adalah ujung tombak perwakilan perdagangan dari Kementerian Perdagangan untuk mempromosikan produk-produk ekspor dan juga bisnis matching. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mungkin singkat-singkat aja karena ini sudah ada banyak ahli-ahlinya di sini, Pak Hanum dan kawan-kawan yang akan memberikan sambutan. Saya mohon izin, saya harus jalan lagi Pak Budi karena saya ada membuka acara di Kemayoran, Expo juga sama seperti ini kurang lebih. Tetapi pesan yang paling ingin disampaikan adalah kendaraan listrik, buatan lokal, produk lokal, bangga buatan Indonesia kita pertahankan. Ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita fight. Karena namanya keberpihakan itu, afirmasi itu harus ditunjukkan, harus dilakukan dan dipraktikkan. Ya, apalagi ini adalah barang-barang industri. Dan satu lagi, ramah lingkungan, betul ya Pak Budi? Kenapa? Karena listrik.
Ya, nah, ini yang mesti kita berikan, ingatkan kepada masyarakat, kepada publik, dan tunjukkan keberpihakan kepada produk lokal, UMKM. Betul ya Pak Budi ya? Saya selalu sampaikan ini dimanapun saya berada. Acara motor listrik saya sampaikan juga Pak Budi. UMKM penting, usaha mikro, kecil, menengah, apalagi ada Kementerian Koperasi UMKM, tentu akan ada keberpihakan. Contoh konkret hari ini saya pakai baju apa nih? Made in Indonesia, tradisional, langsung dari pengrajin saya beli. Kenapa? Karena kita cinta produk lokal, bukan karena acara sini. Saya pakai, setiap hari saya pakai Pak. Nggak cuma di kemeja, nggak cuma di baju. Jam tangan yang saya pakai ini Pak Budi tahu persis, ini produk ekspor. Harganya murah meriah, kalau emas di pantry dijadikan souvenir untuk kepala negara. Kalau boleh disorot, warnanya kuning, jangan lupa ya, menjaga kecerahan. Jam tangan kuning, produk ekspor, baju batik juga produk ekspor, kacamata yang saya pakai, Bapak Ibu sekalian, ini saya beli di Bali, buatan lokal, harganya di bawah 500.000, bisa tawar. Ya, ini adalah brand Indonesia, keberpihakan kepada UMKM. Kacamata, jam, baju, celana saya nggak bisa kasih lihat mereknya, tapi juga produk lokal. Sepatu juga demikian, tetapi wawasan dan otak halus global. Setuju? Banyak. Jadi sekali lagi pesan terakhir adalah lestarikan produk Indonesia, lestarikan dan keberpihakan harus kita rawat dan kita jaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Budi, Pak Hanu, Bu Adianti dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Kementerian Lembaga. Saya mohon izin pamit karena saya ada acara lagi. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat yang positif dan tentunya memberikan keberpihakan kepada produk-produk lokal yang ramah lingkungan dan semakin bisa memberikan banyak kontribusi kepada perdagangan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.